pada saat itu tuh apa yang dia lihat itu benar-benar mengerikan. Jadi yang putih menggantung itu sosoknya, mukanya pucat, matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lentera Alam. Kali ini kembali Lentera Alam akan membawakan satu cerita horor yang kali ini dialami oleh narasumber kita bernama Abdul. Menurut saya ini cerita pengalaman si Abdul ini mengerikan sekali, sahabat Lentera. Sebelum masuk ke cerita, saya ucapkan dulu terima kasih buat Abdul yang udah berbagi pengalaman horornya kepada sahabat Lentera Alam semua. Dan jangan lupa untuk terus dukung Lentera Alam dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, sahabat Lentera, kita mulai ke ceritanya. Jadi cerita ini diawali ketika Abdul harus bekerja keluar kota karena ada rolling. Jadi di perusahaannya itu tiap beberapa bulan sekali rollingan karyawan. Nah, ketika itu Abdul berangkatlah keluar kota. Nah, di sana dia harus bertemu dengan, sebut saja namanya Jono. Jono ini nanti yang akan mengurusi semua keperluan si Abdul, termasuk tempat kosnya. Karena si Jono ini sudah lama gitu kan, sudah lebih dulu di sana gitu, jadi sudah hafal. Nah, singkat cerita, ketemuanlah Abdul sama si Jono ini. Dan akhirnya si Abdul ini setelah beristirahat dan ngobrol-ngobrol, disitulah baru si Jono ini menawarkan, "Yudul, kita cari tempat kos buat kamu. Kamu mau yang di daerah mana?" gitu kan. Lalu Abdul pun menjawab, "Alah, yang dekat-dekat aja," katanya. "Jangan terlalu jauh, yang penting gak susah untuk cari makan." Akhirnya mereka berdua pun siang itu, pas jam istirahat makan siang itu, keluarlah keliling ke sana kemari. Memang banyak di kota itu kosan gitu. Singkat cerita, mereka berdua pun jalan lanjut nyari-nyari. Oh ya, ternyata pas banget ketemu sama Pak Herinya, pengelola yang kosan itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol dan sambil ngecek-ngecek, oh ternyata lumayan lah tempatnya gitu. Ya standar lah kosan gitu kan, paling ruang tamu, kamar sama kamar mandi, ada dapur sedikit. Ya singkat cerita, malam pun tiba. Disinilah mulai Abdul ini merasakan ada yang aneh dengan kamar kosannya ini. Di malam pertama, sepulangnya Abdul beli makan gitu kan, biasalah dia istirahat
sambil main game. Jam masih menunjukkan pukul 10 malam. Tapi kondisi pada saat itu memang sudah sepi gitu sahabat. Dan kebetulan kosannya itu hanya ada 10 kamar. Jadi berderet 5 di samping kiri dan 5 di depannya gitu. Jadi berhadap-hadapan. Nah, si Abdul ini nempatin kamar kos nomor pertama. Pas di pinggir jalan banget gitu kan, pinggir gang, jalan gang. Nah, tiba jam 11.30, lampu depan dimatiin dan lampu kamar itu masih menyala. Nah, karena si Abdul masih asik lah chattingan gitu kan. Tiba-tiba stop kontak lampu itu dimatiin dan lampunya pun mati. Abdul disitu kaget. Waduh, kok mati katanya dalam hati. Lalu Abdul bangun dan mencoba untuk ngecek. Mungkin stop kontaknya kendor gitu kan. Di situ Abdul masih berpikir positif lah. Jadi coba nyalain lagi dan tiba-tiba mati lagi. Dengan hati yang kesel, bergumam, akhirnya si stop kontak itu diganjel lah sama dia. Pakai korek lidi itu kan, diganjel biar nggak ngejepret lagi. Lalu Abdul kembali tiduran. Gak lama itu si ganjelnya itu loncat, lampunya mati. Karena saking keselnya, ya udahlah terserah katanya, mau dimatiin ya matiin. Di dalam hatinya itu, saat Abdul bergumam seperti itu, tiba-tiba gelas yang bekas kopi si Abdul itu dilempar ke arahnya Abdul. Abdul kaget, astagfirullahaladzim. Jangan ganggu, kita sama-sama di sini katanya. Dan malam pertama hanya itulah sahabat, Abdul pun tidur. Paginya saat Abdul buka pintu, itu suasana udah ya suasana pagi lah, ibu-ibu, ada yang ngejemur pakaian, ada simbang sayur, ada yang berbelanja sayur. Itu semuanya nengok ke si Abdul secara serentak gitu, karena seperti aneh gitu, melihat semua ke si Abdul. Dan Abdul pun, loh kenapa nih tetangga-tetangga kosan kok kayak yang aneh ngeliat saya gitu kan, dalam hatinya. Tapi si Abdul coba untuk menyapa dengan sopan, Bu permisi gitu. Dan Abdul pun mengunci kamar kosannya lalu kerja. Singkat cerita, di malam kedua, saat itu tuh Abdul pulang tengah malam, sekitar jam 12 lebih lah, jam 12.15 menit. Karena habis main dulu sama si Jono itu ke tempatnya. Ya biasalah, pertama di kota tersebut ya kan, pengen tahu suasana kota. Setelah selesai bermain, Abdul pulang karena dia pikir dengan capek langsung bisa tidur gitu kan, karena malam kemarin sempat digangguin. Begitu buka kunci, di belakang itu terdengar suara air seperti orang mandi. Abdul masih berpikir positif, oh mungkin tetangga lagi mandi. Masuklah Abdul kan, enggak kok, suaranya di kamar mandi belakang. Abdul pun ngecek, pas dibuka ternyata benar sahabat, kerannya itu bocor. Dan Abdul pun aneh, lah kalau memang si keran itu dari pagi dia lupa matiin, mungkin airnya sudah tumpah-tumpah. Tapi ini airnya
belum sempat tumpah, masih ada pertiganya gitu, sepertiga dari ember. Kebetulan di situ tuh hanya tersedia ember gede, ember besar untuk mandinya gitu kan, dan itu belum penuh, berarti baru dikocorin airnya gitu kan, menurut si Abdul gitu. Akhirnya dimatiin lah kerannya itu, dan Abdul pun keluar karena dia sendiri pun belum mandi kan. Dia ambil handuk, tiba-tiba pintu kamar belakang itu seperti dibanting, brak. Abdul pun ngecek lagi, astaga katanya, ngaget-ngagetin aja, masih tetap bergumam dan berpikir positif. Abdul pun lanjut untuk mandi. Saat masuk ke kamar mandi, tiba-tiba dari luar terdengar suara ketukan pintu. Abdul pun ngecek, dia nggak jadi mandi, kembali pakai baju, lalu ngecek ke depan. Dia buka intip dari jendela itu kan, suasana udah sepi, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya Abdul balik lagi ke kamar. Baru melangkah, itu pintu udah diketok lagi. Dengan perasaan yang kesel, akhirnya dibukalah pintu itu. Woi, siapa sih ini? Dan di luar tetap hening, gak ada satupun orang. Abdul tuh buru-buru tutup pintu, langsung dia balik ke kamar. Semua lampu dia nyalain karena kan takut lah gitu kan. Dan Abdul nggak memutuskan untuk tidak mandi gitu kan, hanya bersih-bersih, cuci kaki, lalu dia udahlah tidur aja katanya. Saat dia mau memejamkan mata, tiba-tiba kakinya itu ditarik, sampai dia itu terseret gitu sahabat, dan kepalanya itu membentur lantai karena dia kan tidur di bantal, ditarik jadi membentur lantai gitu, sahabat. Lalu Abdul bangun, astagfirullahaladzim katanya, dan Abdul pun mencoba untuk menenangkan diri. Dia beristighfar dan baca doa sebisanya. Tapi tiba-tiba lalu Abdul pun lari. Dia pindah ke ruang tamu itu sambil gemeteran kan. Dia mau keluar, di luar sepi, takut, di dalam juga ada suara-suara kayak gitu. Akhirnya Abdul diem aja di tempat ruang tamu itu, dan dia coba untuk menghubungi si Jono. Namun si Jono itu entah kenapa nomornya itu nggak aktif pada saat itu. Nah akhirnya udahlah, Abdul pun cuekin lah gitu. Sekali lagi Abdul pun bilang, permisi, saya di sini nggak ganggu. Saya hanya menumpang untuk bekerja dan saya di sini bayar untuk ngekos di sini. Jadi tolong jangan ganggu. Dan akhirnya Abdul pun tidur. Singkat cerita, disinilah puncaknya sahabat. Di hari ke-7, karena memang tiap malam itu selalu digangguin, entah suara ketokan, suara seperti orang mandi. Cuman itu Abdul udah terbiasa lah, udah cuek gitu kan, suara ketawa. Nah di hari ke-7 ini, di malam ke-7 Abdul ngekos di situ, ngerokok sambil main game. Tiba-tiba lampu mati. Si Abdul masih cuek aja lah gitu kan, karena udah terbiasa gitu. Dan saat lampu mati itu, tiba-tiba Abdul tuh merasa pengen ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, dalam kondisi gelap, hanya dia kan pakai bawa HP gitu, pakai flash, lampu flash. Dia mendengar suara seperti
berdecit gitu. Abdul pun ngecek suara apa gitu kan, seperti suara gesekan kayu gitu sahabat. Pas dia ngecek, nerangin pakai lampu flashnya ke arah pintu yang mau keluar ke ruang tamu. Dia ngeliat ada sosok putih-putih melayang. Dia pikir itu hanya kain gitu kan, kain gorden yang seperti tergantung gitu sahabat, ke atas langit-langit. Begitu dia perhatiin dengan jelas, disorot ke atas, ternyata ada bentuk kepala dan rambut yang terurai sahabat. Tapi posisinya menggantung, memang menggantung. Menurut cerita Abdul tuh saat itu tuh memang itu digantung katanya, seperti tergantung lah, kayak karena dia melihat itu ada talinya gitu ke atas langit-langit. Dia pikir pada saat itu tuh ada yang jahil. Wah, ya ampun katanya, sampai segitunya gitu kan ngejailin. Karena Abdul tuh berpikir positif, itu ada yang ngikat gitu kan ke atas. Pas Abdul samperin, deketin, disitulah Abdul langsung terdiam, nggak bisa ngapa-ngapain. Menurut dia ini sahabat, cerita dia pada saat itu tuh apa yang dia lihat itu benar-benar mengerikan. Jadi yang putih menggantung itu sosoknya, mukanya pucat, matanya melotot, lidahnya menjulur keluar sahabat, dan di bawahnya itu, di kakinya itu keluar darah, menetes darah. Di situ Abdul benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Dia pengen teriak nggak bisa, pengen melangkah juga nggak bisa. Itu seperti terhipnotis gitu, seperti patung. Mendadak kakinya lemes. Dia baru tersadar ketika di musola terdengar suara panggilan untuk sholat subuh lah, sebelum azan subuh. Barulah sosok itu tiba-tiba menghilang, dan Abdul pun tergeletak lemas gitu, dengan badan yang seperti tersetrum. Menurut si Abdul itu seperti tersetrum, semuanya merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan benar-benar lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Posisi tersebut Abdul pun langsung gemeter dengan dada yang masih berdegup kencang. Malam itu pun Abdul pun tidak tidur gitu kan semalaman, karena keringat dingin, udah serba salah. Akhirnya Abdul pun dengan berusaha balik masuk ke kamarnya gitu kan, dengan kondisi pada saat itu memang agak sedikit merangkak, dipaksakan karena kakinya benar-benar nggak bisa bergerak. Barulah dia setelah dia baca istighfar dan baca doa, karena pas dengar azan, barulah dia bisa tenang dan bisa bergerak. Saat itu langsung dia tertidur dan gak ingat apa-apa. Pas paginya bangun jam 7, Abdul bangun-bangun heran karena udah berada di tengah-tengah di antara pintu yang mau ke kamar sama yang mau ke ruang tamu. Padahal Abdul itu semalam itu pagi itu subuh dia udah ke kamar gitu kan, menurut dia gitu kan, udah berusaha ke kamar, tapi nggak taunya Abdul tuh tergeletak di situ gitu kan. Dia lihat ke atas langit-langit gitu kan, oh ternyata di langit-langit itu memang ada lubang gitu kan untuk masuk satu orang ke atas, mungkin untuk biasalah untuk ngebenerin instalasi listrik atau atap yang bocor kan bisa masuk lewat dalam situ. Karena itu ya biasalah gitu kan, rata-rata seperti itu menurut Abdul. Memang sengaja dibikin bolong. Tapi yang dia lihat semalam itu
itu posisinya menggantung, dan si Abdul itu nggak berpikir apa-apa, dia langsung bergegas mandi, langsung keluar. Nah lagi-lagi itu setiap hari, setiap si Abdul itu keluar pagi mau bekerja, itu semua yang ngekos di situ pasti langsung ngeliatin si Abdul gitu kan, dengan muka yang agak sedikit aneh gitu, dan mengadulah ke si Jono. Dia cerita semua yang dia alami, dan termasuk warga situ yang ngontrak di situ, yang ngekos, setiap dia mau berangkat kerja selalu diperhatiin gitu kan, seperti ada yang aneh gitu kan. Akhirnya si Jono sama si Abdul itu masuklah ke kampung yang di belakangnya itu kan, kosan itu, untuk cari tahu. Karena si Jono itu awalnya mau tanya langsung ke yang kepercayaannya gitu kan, yang megang kosan itu, ke Pak Heri. Tapi menurut si Abdul jangan, pasti nggak akan dikasih tahu, kita cari tahu sendiri aja ke warga gitu. Dan akhirnya kebetulan di belakangnya, tepat di belakangnya kosannya itu ada warung, dan Abdul pun sama si Jono itu ngopi, dan ketemulah sama teteh-teteh yang memang ngontrak di situ. Kita sebut saja namanya Teh Ai gitu, yang memang kebetulan lagi belanja, dan menyapa ke si Abdul. Yang ngontrak di situ katanya, di kamar nomor 1. Iya teh, kok berani sih katanya. Emang kenapa teh? Enggak, malam enggak pernah ada yang aneh-aneh gitu. Lalu si Abdul pun dengan gengsi menjawab, enggak sih teh, biasa aja gitu. Masa sih? Lalu lah disitulah barulah antara ibu warung, si Teteh, Jono, dan Abdul itu barulah kebongkar gitu apa yang sebenarnya di kamar itu. Ternyata 2 tahun sebelumnya itu pernah ada tragedi di kamar tersebut gitu. Jadi pernah ada seorang wanita yang gantung diri di situ. Nah, kenapa setiap Abdul berangkat kerja ini selalu diperhatikan? Karena yaitu penasaran gitu kan, pengen tahu gitu kan, ini anak malam digangguin enggak gitu kan. Singkat cerita, si Jono nyari kosan belum dapat ya, sementara ya udahlah habisin dulu sampai 1 bulan. Tapi si Abdul itu jarang nempatin di situ, hanya sesekali aja. Oke sahabat, itulah cerita pengalaman Abdul. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.